berkembang terus. Oke. Hukum-hukum apa yang termasuk hukum-hukum? Ya, hukum-hukum ritual misalkan. Ya, apa itu hukum-hukum ritual? Sholat. Ya, ini Nabi udah jelasin semuanya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya kan? Dari takbiratul ihram apa segala macam tuh ada semuanya di hadis. Bahkan kitab sholat itu kitab yang paling tebel kalau ngomongin hadis tuh. Ya, udah diatur tuh sama Nabi. Ya, puasa udah diatur, ya, sudah dijelaskan, bukan diatur ya, sudah dijelaskan oleh Nabi. Ya, haji, kurban, apalagi infak, zakat, udah diatur. Ya, kepada siapa zakat diberikan, ya udah Allah atur, sudah dijelaskan sama Nabi. Ya, infak kepada siapa kita berinfak, ini udah diatur semuanya. Ya, itu hukum-hukum ritual. Oke, udah dijelaskan sama Nabi. Nabi udah paham dah kayak gini-gini ya. Hukum-hukum apa lagi? Hukum-hukum moral yang kaitannya sama moralitas. Contohnya apa? Cara masuk rumah orang. Nah, ini kan dijelaskan sama Allah nih. Ya kan, dijelaskan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad fungsinya menyambung lidah. Jadi yang menentukan hukum-hukum itu semuanya Allah. Nabi hanya nyampaikan kepada manusia, gini loh kata Tuhan. Nah gitu loh. Nabi itu gitu. Ya, gimana cara masuk orang? Cara masuk rumah orang. Ya kan, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Nah ini kan diatur nih sama Allah. Jangan kau masuk rumah orang selain rumahmu sendiri, ya, hatta tastanisu, sampai kau mengakrabkan diri, ya kan? Artinya apa? Memberi tanda kalau kau akan datang ke rumah, ya kan? Bisa melalui WhatsApp, Mas bro, aku mau ke rumahmu yo nanti malam gitu. Atau bisa dengan memberikan tanda-tanda kresek-kresek di luar rumah, gitu. Bunyi bel gitu. Ya, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah gitu. Nah ini hukum-hukum moral, ya. Apalagi hukum-hukum moral, tanggung jawab orang tua, ya, kepada anaknya, ya. Ini hukum moral gitu. Wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna, ya. Apa tuh? Kepada seorang ibu agar menyusuinya haulaini kamilaini 2 tahun, ya. Dan atas bapaknya harus mencari rezeki untuk ibunya dan anaknya, ya, untuk ibunya yang sedang menyusui. Nah itu hukum-hukum tanggung jawab orang tua kepada anak. Orang tua nggak boleh menelantarkan anak, apalagi sampai menewaskan anak, nggak boleh. Ya, la taqtulu auladakum khosyata imlak, walaupun kau lapar, finansialmu kurang, jangan kau bunuh anakmu, ya. Nah, ini hukum-hukum moral, ya. Kemudian anak kepada orang tuanya, ya, diperintahkan untuk berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua. Tapi kalau orang tua nyuruh kita ikut-ikutan musyrik, ya nggak boleh ikut gitu kan. Hubungan tetap baik, cuman aku nggak mau ikut gitu. Ya, ini hukum-hukum moral nih. Kepatuhan sama pemimpin, ya. Cara nikah udah diatur sama Allah, ya kan. Hurrimat alaikum ummahatukum, jangan nikah sama emakmu. Wa banatukum, jangan juga sama anak kandungmu, ya kan. Wa kholatukum, jangan juga sama bibi-bibimu, ya kan. Nah ini semuanya diatur sama Allah, hukum-hukum moral ini, ya. La tankihu ma nakaha abaukum, jangan nikahi yang pernah dinikahi bapakmu illa ma qad salaf, kecuali yang udah-udah gitu, ya. Nah hukum-hukum ritual, hukum-hukum moral Nabi udah selesai jelaskan. Saya sepakat sama umat Islam, ya. Tapi fungsi Rasulullah hanya sebagai penyambung lidah. Ya penyambung lidah gitu, bukan Nabi yang nentukan, itu wahyu. Makanya pertanyaan-pertanyaan orang ketika itu kan direkam sama Allah.
Ya. Contohnya apa? Yas'alunaka 'anil mahid. Wah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Wah. Ya kan? Kemudian Nabi menjelaskan wahyu yang disampaikan kepada dirinya, disampaikan kepada manusia. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang tanya kepadamu tentang khamar, tentang perjudian. Bagaimana ini gitu. Dijelaskan sama Nabi. Yang menentukan hukumnya Allah gitu, ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Harta rampasan perang gimana gitu kan. Mau kita kemana ini? Kita buat foya-foya apa gimana? Manusia nanya kepada Nabi. Nah, dijawab melalui wahyu, ya kan? Siapa yang ngatur? Allah. Nabi cuma jelaskan aja gitu. Yas'alunaka 'anil yatama, tentang anak yatim. Gimana nih anak yatim nih? Harus kita apakan nih? Nah, itu, ya. Nah, ini banyak ayat-ayat yang bunyinya yas'alunaka, yas'alukan nas, ya kan? Banyak yas'alukan nas anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kehancuran. Ya. Terus Nabi suruh jawab apa? Kul innama ilmuha indallah. Yang tahu pengetahuan tentang hari kehancuran hanya Allah. Wah, tapi di hadis bertebaran macam-macam. Mau Dajjal lah, Imam Mahdi lah. Yang ngarang semuanya itu. Ya. Di Quran Nabi disuruh nyampaikan yang tahu cuma Allah. Di hadis ngomong lain gitu. Di hadis itu maksudnya orang-orang perawi hadis tuh ngomong lain gitu. Ya, seperti itu. Nah, terkait tentang moral, terkait tentang hukum-hukum ritual, ya, tentang hukum-hukum perilaku manusia itu, saya sepakat jabat tangan sama umat Islam. Iya, Rasulullah sudah paham semua itu dan sudah selesai menyampaikan wahyu kepada seluruh manusia. Tapi mohon maaf, ya, untuk perkara nubuat, nah tadi kan ada dua tuh kontennya Alkitab. Ada hukum-hukum, ada nubuat, informasi. Tapi mohon maaf, untuk nubuat tidak. Ya, Rasulullah bukan yang paling paham Al-Quran terkait nubuatnya, terkait muhkamat, ya Rasul paling paham. Terkait nubuat, sorry, kata Al-Quran, tugas Nabi hanya menyampaikan. Dia tidak wajib menjelaskan, apalagi jelasin sampai paham. Enggak. Ya, tugasnya hanya menyampaikan. Makanya di surat Al-Maidah ayat 99 Allah berfirman, ma'alar rasul illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Rasul itu tugasnya cuma nyampaikan ayat-ayat tentang nubuah ini. Nah, teman-teman, selama ini yang kita sebut Al-Quran, itu sebetulnya hanya himpunan dari ayat-ayat nubuat ini. Bukan keseluruhan mushaf 30 juz. Kalau keseluruhan mushaf itu namanya Alkitab. Ya, kalau kita ikut apa kata Tuhan, gitu ya. Kalau kita ikut apa kata orang, ini semua ini namanya mushaf Quran gitu. Enggak. Ya, kalau kita ikut apa kata Tuhan, ya, keseluruhan 30 juz itu namanya Alkitab. Ya. Nah, kemudian ayat-ayat tentang nubuat, informasi yang isinya banyak keserupaan, ya, tentang informasi masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu himpunannya namanya Al-Quran. Ya, relevan dengan kata yang dipilih, dengan diksi yang dipilih. Ya, diksi yang dipilih apa? Quran, Qoro'a. Ya, artinya apa? Untuk kau pelajari, untuk kau baca, untuk kau pelajari. Kalau hukum, ya, ini untuk kau lakukan, gitu. Makanya keliru tuh kalau ada narasi yang mengatakan, buat apa kita hanya mengetahui ilmu dari kitab suci? Yang paling penting adalah melaksanakannya. Iya, ayat-ayat hukum iya kita laksanakan. Ayat hukum nggak usah kita baca berkali-kali, kita laksanakan, ya. Tapi ayat-ayat tentang nubuat, ya, melahirkan apa yang nggak ada, itu hanya untuk pengetahuan kita, penting untuk pengetahuan kita. Ya, contohnya apa? Surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma.
Allah menciptakan semua hewan dari air. Ya ini ngamalkannya gimana? Ya, tidak melahirkan amal ini gitu loh. Makanya keliru kalau ada yang mengatakan kitab suci ini harus kita amalkan, bukan hanya kita pelajari. Ya Alif Lam Mim ngamalkannya gimana Pak D? Ya, Kaf Ha Ya Ain Shad gimana ngamalkannya? Jadi nggak semua isi Al-Quran bisa diamalkan gitu. Ada yang cuma bisa, ada yang hanya dijadikan ilmu pengetahuan untuk bekal kita. Ya ada juga yang seperti hukum tadi untuk diamalkan. Oke, nah hal-hal yang harus kita baca, ya kan, kita pahami baik-baik, itu namanya Al-Quran. Ya, Quran itu jamak dari kiro'ah, kiro'atani Quran. Hal yang berkali-kali harus kita lakukan pembacaan. Gitu. Kalau perintah sholat ya nggak usah dibaca, laksanakan sholatnya. Perintah zakat ya nggak usah dibaca, laksanakan zakatnya gitu. Tetapi hal-hal seperti bagaimana alam semesta terbentuk, ya kan, nanti di akhirat begini, ya ini perlu kita pelajari, perlu kita baca, ikro gitu. Oke. Jadi Al-Quran itu himpunan nubuat tadi secara umum ya. Oke, bukan dalam makna Alkitab 30 juz itu bukan. Kalau makna kalau diksi yang Allah pilih untuk 30 juz itu namanya Alkitab. Tapi kita kayaknya nggak mau ngerubah ya, masih mau tetap Al-Quran. Ya udahlah, minum dulu. Oke. Nah kemudian melanjutkan ayat yang tadi ya, Al-Maidah ayat 99 ya. Kemudian ayat 101-nya Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya intubdalakum tasukum. Kau jangan tanya sama Nabi yang kalau dijelaskan pun kau tambah pening gitu. Ya, intubdalakum, kalau dijelaskan sama Tuhan kau malah makin pening. Ya, wa intas alu anha hina yunazzalul Quran, kalau kau tanya yang kayak gitu-gitu tuh ketika Al-Quran diturunkan, tubdalakum, ya nanti akan ada masanya kau akan dijelaskan gitu. Tetapi jangan kau tanya ya sesuatu yang kalau dijelaskan pun kau tambah pusing. Ya, nah ini kan orang-orang yang beriman spesifiknya ketika zaman Nabi nih. Jadi ketika Allah menjelaskan Allah menurunkan ayat-ayat tentang nubuat, orang-orang beriman nanyain, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ya payah Nabi mau jelasin. Makanya dikatakan Nabi itu ilal balagh. Tugasnya cuma nyampaikan aja, lu tanya dia macem-macem. Dijelaskan pun, otak lu nggak nyampe. Belum waktunya. Gitu loh. Sekarang gini aja, kita coba contoh satu aja, ya. Awalam yarul ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak melihat annas samawati wal ard kana tarotkon, bahwasannya langit dan bumi dulunya bersatu padu. Ayo, ini kalau mau dijelasin orang Arab pun pasti geleng-geleng. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan manusia belum nyampe situ. Ya, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Allah menciptakan semua hewan dari air. Ayo. Terus Tuhan mau menjelaskan ini loh, ini tuh maksudnya dari dari unsur air, ada amonianya, ada gini. Tambah pening pala dia gitu. Jadi sudahlah, kau pahami saja bagian dari Al-Quran yang mungkin kau pahami. Yang kau belum bisa pahami, ya udah biarin aja. Kenapa? Karena Allah juga bilang di surat Al-An'am ayat 67, ya, likulli naba mustaqor fasawfa ta'lamun. Setiap naba, setiap berita, setiap informasi, ya, ada waktunya. Mustaqor itu artinya ada waktu dan tempatnya. Fasawfa ta'lamun, kata Allah, ya maka kelak kau akan mengetahuinya. Kelak nanti, ya, orang Arab dijelasin hidrogen gimana begini-begini,
ya tambah pusing, udah gitu. Ya. Nah, makanya di ayat 101-nya atau 102-nya Allah berfirman, "Qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin." Orang-orang sebelummu sudah banyak yang tanya tentang itu, ya, tentang petunjuk-petunjuk yang Allah berikan itu, ya, nanya mereka macam-macam, ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka nggak mau terima ayat itu karena dianggapnya ayat yang tidak jelas, ya. Nah, jadi mungkin kalau orang-orang ateis, ya, orang-orang agnostik hari ini, ya, tidak bisa menerima Al-Quran, ya, karena mendapatkan penjelasan yang kacau balau dari umat Islam. Nah, itu salahnya umat Islam tuh, sok-sokan jelasin gitu, padahal belum waktunya, belum mustakornya kita. Oke, jadi paham ya teman-teman ya postulat-postulat ini ya gitu. Terkait hukum, aku sepakat jabat tangan sama umat Islam. Rasulullah paling paham Al-Quran. Oke, jabat tangan kita, ya. Itu metode penjelasannya, pakailah itu tafsirul Quran bil maksur, tafsirul Quran bil ra'yi, tafsir Quran bil hadis, gak apa-apa. Tapi tetap koridor utamanya Al-Quran. Jangan bikin hukum-hukum aneh, anak hasil zina, anak haram. Kata siapa gitu loh, ngarang sendiri gitu ya. Ya, jadi tetap kontrol metodologisnya dari Al-Quran. Nah, terkait nubuat, ya, ini nggak ada sanat-sanatan sama Nabi, gitu ya. Ini kalau terkait nubuat ini sanatnya ya ke ilmuwan, ahli-ahli fisika, ahli-ahli kimia, ahli-ahli alam semesta, itu ahli astronomi. Bagaimana alam semesta terjadi? Nah, ini kan yang ngerti kosmolog, gitu kan. Bagaimana bumi dulunya nggak ada air, kemudian jadi ada air, lahir kehidupan. Lah itu kan yang ngerti orang-orang kosmolog, gitu ya. Bagaimana hewan hidup dari air ini, itu kan yang ngerti orang-orang biologi, gitu loh. Orang-orang kimia, gitu. Ya, jadi oke, untuk urusan hukum-hukum itu, ya, itu silakan ngaji sama Ustadz Fikih, bersanad sampai Rasulullah. Itu saya setuju, silakan. Ya. Tapi kalau urusan nubuat, ya, ini nggak ada sanadnya sampai Rasulullah. Kita harus, ya itu tadi, mempelajari dari alam. Benar nggak apa yang kita pelajari itu sesuai nggak dengan penemuan kita di alam semesta, gitu. Ya. Nah, jadi itu teman-teman, bagaimana cara kita memandang Rasulullah, ya, sebagai guru kita, ya. Jadi keliru kalau kita mengatakan bahwasanya Rasulullah lah yang paling paham seluruh isi Al-Quran. Enggak. Ya. Kalau terkait ayat-ayat hukum, iya. Terkait nubuat, enggak. Ya. Mau teman-teman ngotot, ya tetap aku pegangnya sama Quran gitu loh. Aku pegangnya sama apa kata Tuhan. Kata-kata teman-teman ya nggak bisa ngalahin apa kata Tuhan. Ya, mau ngotot kayak gimana pun ya sorry Jack gitu kan. Tuhan bilang kayak begini loh gitu. Ya kan? Jadi keliru kalau kita mengatakan Rasulullah yang paling paham. Lah kalau kalau teman-teman lihat video-video siapa itu kan banyak orang yang neliti itu. Hadis itu cuma menjelaskan sepertiga dari Al-Quran. Lah ya memang iya gitu. Memang hukum-hukum doang yang dijelaskan gitu. Tidak banyak atau ya mungkin hanya sedikit hadis-hadis yang menjelaskan tentang nubuat. Ya, tidak semua nubuat dijelaskan dalam hadis itu gitu. Ya, apalagi kita sok tahu banget gitu ya. Itu nggak boleh sok tahu kayak gitu. Oke? Jadi ya teman-teman yang sering melontarkan pernyataan bahwasanya Rasulullah adalah yang paling paham keseluruhan isi Al-Quran, itu pernyataan keliru, salah ya. Argumennya sudah saya sampaikan tadi. Oke, kalau masih ngotot ya kita tuh terbiasa ngotot untuk